on. Wah, ada jeroan sapi nih. Biasanya jeroan sapi seperti paru ini banyak dihindari karena dianggap berbahaya untuk kesehatan. Padahal kalau dikonsumsi dalam porsi yang benar, jeroan sapi punya banyak manfaat buat tubuh kita loh. Jeroan sapi kaya akan kandungan zat besi dan protein. Mantap kan? Apalagi sekarang ada cara praktis buat menikmati jeroan sapi. Kayak paru sapi pedas kemasan ini nih, yang dimasak dengan bumbu khas daerah Aceh. Yummy! Paru sapi pedas ini bisa disimpan lebih lama loh jika dibekukan. Masakan dari Aceh memang terkenal dengan penggunaan rempah yang berlimpah. Tuh, cabenya aja sampai ada 3 macam. Banyak banget kan rempahnya. Yuk, langsung kita mulai. Pertama, kita rebus dulu paru sapinya selama 2 jam. Wah, ternyata lama juga ya. Selain untuk menghilangkan aroma amis, proses perebusan ini akan membuat tekstur paru sapi lebih kering setelah digoreng nanti. Lanjut, parunya kita potong bentuk dadu ya. Proses perebusan tadi juga mempermudah proses pemotongan ini. Tekstur parunya jadi tidak terlalu alot untuk dipotong. Oke deh, waktunya kita goreng parunya. Sreng. Wah, lumayan lama nih gorengnya. Bisa sampai 1 jam. Pokoknya sampai parunya berwarna gelap dan teksturnya menjadi kering. Sekarang kita tumis bumbunya yuk. Ada bawang putih dan bawang merah, lengkuas dan jahe. Lalu ada daun salam dan daun jeruk. Untuk mengolah 14 kg paru sapi, bisa menghabiskan 10 kg bumbu rempah. Cabenya sendiri aja bisa sekitar 7 kg. Mantap nggak tuh? Selain memperkaya rasa, rempah ini juga berguna untuk menghilangkan aroma amis pada paru sapi. Lanjut deh, kita masukkan parunya. Aduk terus sampai bumbu merata dan meresap. Saatnya packing nih. Kalau mau disimpan lebih lama, paru sapi pedas ini bisa dibekukan dalam freezer kok. Dalam kondisi beku bisa tahan selama 3 bulan. Asik. Pas anginnya lagi kencang nih, terbang tinggi ya layangan unyil. Wah, keren. Buruan gah, udah ditungguin ini pesanan orang. Iya, Pok. Ini juga udah ngebut jalannya. Masakan apaan sih nih, Pok? Wangi bener. Paru sambal ijo gah, menu andalan dari IP Kitchen. Boleh kali Oga nyicipin. Boleh. Tapi sambelnya aja ya, parunya jangan. Udah ayah hitung soalnya. Ya elah, pelit amat. Nggak sekalian biji cabenya dihitung. Udah buruan. Cerewet banget sih bang. Pucuk hapus. Aduh, layangan siapa ini? Aduh, masakan ayah. Poipe, Pauga, maaf ya, Unyil nggak sengaja. Aduh, maaf ya, nanti Unyil ganti deh, Po. Nih, Po, langsung Unyil ganti deh, nggak pakai lama. Cara penyajiannya, produk ini juga ringkas banget kok. Gunting bungkusnya, tumis di wajan. Siap deh disajikan, gampang banget kan? Meski memiliki kandungan lemak dan natrium yang cukup tinggi, paru sapi tetap aman kok untuk dikonsumsi sehari-hari. Asal jangan berlebihan ya. Bahkan ada banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Mulai dari zat besi, kalsium, dan protein. Paru sapi juga mengandung retinol yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit kita. Gak cuma bikin perut kenyang nih, tapi juga bisa mulusin kulit. Salah satu cara untuk menikmati nori ya dalam bentuk sushi kayak gini nih. Buat yang gak suka daging atau ikan mentah yang jadi ciri khas sushi, bisa pilih sushi matang juga kok. Salah satunya sushi roll. Jenis sushi ini biasa dipadukan dengan aneka isian dan topping.
Kayak crispy sushi roll ini nih, yang berisi aneka macam makanan laut. Bagian luarnya berbalut tepung panir yang memberikan efek crunchy setelah digoreng. Untuk menyajikan sushi crispy kemasan ini gampang banget kok. Tinggal goreng saja dalam minyak panas. Tapi pastikan sushi tidak dalam kondisi beku ya, biar matangnya merata. Setelah itu, potong sushinya jadi ukuran sekali makan. Tinggal nikmatin deh sensasi crispy di bagian luar dan lembut di dalamnya. Alamak, mantap banget nih. Sushi siap saji ini terbuat dari bahan berkualitas loh. Beras Jepang dipilih karena butirannya berukuran sedang, agak bulat, dengan permukaan lebih halus. Jadi lebih mudah saat digulung. Beras yang sudah bersih langsung dimasak dalam mesin steam selama 1 jam. Keistimewaan nasi Jepang terletak pada kadar glukosa yang lebih rendah daripada beras biasa. Makanya nasi Jepang lebih transparan dan lengket. Jadi lebih gampang diambil dengan sumpit. Saatnya dikasih bumbu nih. Sushi yang diproduksi sudah dijamin halal kok. Soalnya nggak menggunakan bumbu yang mengandung alkohol. Campuran bumbunya hanya air, cuka halal, garam, dan gula. Siram-siram dan aduk merata pada nasi. Dijamin deh rasanya nggak kalah sama sushi restoran. Nah, untuk isiannya ada 2 pilihan nih, yaitu daging ikan tuna dan crab stick. Semuanya harus dalam keadaan matang saat diisikan ke dalam nasi, supaya sushi bisa tahan lama. Untuk menggulung sushi, pipihkan nasi secukupnya pada nori, baru deh beri isiannya. Terus gulung-gulung-gulung. Nggak cuma asal gulung saja ya. Pastikan nasi benar-benar padat, supaya isian sushinya nggak keluar. Untuk memberikan sensasi crispy, celupkan sushi pada adonan tepung basah, lalu baluri lagi dengan tepung roti. Sushi crispy ini harus langsung disimpan dalam ruangan pembeku, biar tetap padat dan gak mudah hancur. Oh iya, meski porsinya gak terlalu besar, sushi mengandung kalori cukup besar loh. Jadi jangan berlebihan mengkonsumsinya ya. Wih, ada makanan enak nih. Pas banget Pak Oga lagi lapar. Loh, memangnya Pak Oga doyan sushi? Den, gini-gini Pak Oga juga suka sering makan itu tuh, si sushi Shimiri Kitty, tahu? Ya ampun, nyebutnya aja belepetan Pak. Kalau Pak Oga mau, silakan dimakan. Siap Profesor, Pak Oga sikat semuanya. Hiya, hiya, hiya. Ya ampun. Loh, Pak Oga kenapa, Prof? Sebenarnya sushi itu Profesor buat dari ikan purba. Konon katanya yang makan bisa jadi abang jago. Waduh, Pak Oga kena jebakan dosen profesor lagi nih. Aduh. Siapa yang suka chicken katsu? Makanan ala Jepang yang renyah di luar dan lembut di dalam. Sekarang untuk menikmati olahan ayam yang satu ini gak harus ke restoran Jepang kok. Unyil punya chicken katsu frozen yang bisa diolah sendiri di rumah. Gak pakai ribet deh pokoknya. Yuk kita kemon. Tada, ini dia chicken katsu frozennya. Tampilannya gak kalah kan sama makanan di resto-resto Jepang. Olahan daging ayam yang dibalut dengan tepung roti ini sudah dikenal sejak era restorasi Meiji di tahun 1868 loh. Wih, kalah tua nih Unyil. Yuk, langsung kita mulai prosesnya. Pertama, kita siapkan daging ayamnya ya. Kita pakai bagian dada yang punya tekstur daging yang tebal. Kita cuci dulu yuk. Nyucinya pakai air mengalir ya, untuk membersihkan sisa darah dan kotoran yang masih menempel. Jangan pernah mencuci daging dengan cara direndam, karena airnya bisa meresap dan merusak tekstur daging. Oke, lanjut yuk.
Bersihkan daging ayamnya dari kulit dan tulang yang masih tersisa. Kandungan protein dada ayam sendiri cukup banyak loh jika dibandingkan dengan bagian lainnya. Selanjutnya, kita iris deh daging ayamnya menjadi potongan seperti ini. Pilih bagian daging yang paling tebal ya. Hanya 70% bagian daging yang bisa diolah menjadi katsu. Sebagian sisa dagingnya bakal diolah menjadi masakan lain, seperti gyoza atau siomay Jepang. Dalam satu hari, rumah produksi yang berlokasi di Jakarta Utara ini bisa mengolah 100 kg daging ayam loh. Saatnya menyiapkan bumbu-bumbunya. Tinggal kita haluskan saja kok. Ada bawang bombay, jahe, bawang putih, garam, lada, dan kecap asin. Setelah halus, baru deh potongan daging ayam tadi kita marinasi atau direndam bersama bumbu selama 6 jam hingga bumbu meresap. Di Jepang sendiri, selain ayam, olahan katsu juga bisa menggunakan daging sapi, ikan, bahkan daging cincang loh. Atau dikenal dengan mencikatsu. Sekarang kita baluri daging ayamnya dengan tepung deh. Ada 2 jenis tepung ya, tepung bumbu dan tepung roti. Setelah dibaluri tepung, kita masukkan nih ke dalam freezer. Produk yang mulai diproduksi pada tahun 2018 ini bisa dikemas hingga 500 kemasan setiap harinya. Setiap kemasan bisa untuk 2 sampai 3 porsi makan. Proses penyajiannya juga gampang kok. Tinggal digoreng menggunakan teknik deep fried alias direndam di dalam minyak. Nah, satu lagi nih, tips mengolah makanan frozen. Ketika kondisi makanan masih dalam keadaan beku, sebaiknya dipanaskan bersama minyak agar matangnya lebih sempurna. Soalnya kalau dimasak langsung pada saat minyak panas, nanti cuma bagian luarnya yang matang, sedangkan bagian dalamnya kurang matang. Tada! Chicken katsunya sudah siap nih. Disajikan dengan nasi dan salad. Wih, jadi rice bowl katsu ala-ala Jepang kan? Selain sebagai sumber protein, dada ayam juga mengandung asam amino esensial yang bisa menstabilkan suasana hati, mengurangi stres dan kecemasan loh. Wah, perut kenyang, hati pun tenang nih. Mantap! Loh, Pak Oga, mau dibawa kemana sih Pak ayamnya? Biasa Den, titipannya Mpok Ipe. Katanya mau ayam seger buat dimasak. Ya, Pak Oga, segar sih segar. Cuma nggak ayam hidup gini juga kali Pak. Aduh. Kayak nggak tahu Mpok Ipe aja Den. Daripada salah lagi ntar Pak Oga, mending bawain yang masih hidup aja sekalian. Pak, pelan-pelan Pak. Awas Pak. Aduh. Ya,